Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat yang paling penting yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Pembahasan tentang surat Makkiyah dan Madaniyah sesungguhnya adalah memahami tentang pengelompokan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan waktu dan tempat turunnya. Para ulama telah mengemukakan definisi Makkiyah dan Madaniyah menjadi 4 perspektif. Perspektif yang pertama ialah menurut masa turunnya. Teori ini berorientasi pada sejarah waktu turunnya ayat Al-Quran. Menurut teori ini, pengertian Makkiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah, sedangkan surat Madaniyah adalah surat yang turun sesudah Nabi Muhammad berhijrah. Ta'rif ini menetapkan ayat-ayat yang turun setelah hijrah meskipun terjadi di sekitar Makkah tetap diklasifikasikan sebagai ayat Madaniyah. Banyak sekali yang mendukung teori ini, mulai dari ulama klasik, modern, hingga ulama kontemporer saat ini. Perspektif yang kedua, menurut tempat turunnya. Menurut teori ini, ayat-ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun di Makkah, sekalipun turunnya ayat tersebut setelah Nabi Muhammad hijrah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di Madinah, sekalipun turunnya ayat tersebut di Makkah. Namun, pada kenyataannya, ada beberapa ayat yang tidak turun di Makkah maupun di Madinah, seperti tempat turunnya Quran surat At-Taubah ayat 42 adalah di Tabuk, Quran surat Az-Zukhruf ayat 45 di Baitul Maqdis atau Palestina pada malam Isra Mi'raj. Perspektif yang ketiga, menurut objek pembicaraan. Menurut perspektif ini, ayat-ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang khitabnya ditujukan kepada penduduk Makkah, sedangkan ayat-ayat Madaniyah adalah ayat-ayat yang khitabnya ditujukan kepada penduduk Madinah. Menurut asumsi para sarjana muslim bahwa kebanyakan ayat Al-Quran yang dimulai dengan ungkapan Ya ayuhan nas menjadi kriteria Makkiyah dan ungkapan Ya ayyuhalladzina amanu menjadi kriteria Madaniyah. Perspektif yang keempat adalah menurut tema pembicaraan. Menurut perspektif ini, definisi Makkiyah adalah ayat yang memuat cerita umat dan nabi-nabi terdahulu, sedangkan definisi Madaniyah adalah ayat yang berisi tentang hudud, faraid, ketentuan hukum dan muamalah. Pada umumnya, ayat-ayat Makkiyah lebih menekankan tentang ketauhidan. Secara umum, disepakati bahwa selama periode Makkah, Al-Quran lebih banyak berisi tentang ajaran agama dan moral, tidak menyatakan norma-norma politik dan hukum secara khusus pada umumnya. Sebagian besar surat Makkiyah bertemakan pengokohan tauhid dan akidah yang benar, khususnya berkaitan dengan tauhid uluhiyah dan penetapan iman kepada hari kebangkitan. Sementara ayat-ayat Madaniyah pada umumnya berisi ayat-ayat yang menyatakan tentang kehidupan bersama dengan masyarakat yang telah terbentuk. Dalam ayat Madaniyah, banyak disebutkan tentang perincian ibadah-ibadah dan muamalah karena keadaan manusia waktu itu jiwanya telah kokoh dengan tauhid dan akidah yang benar, sehingga membutuhkan perincian tentang berbagai ibadah dan muamalah. Dalam ayat Madaniyah juga banyak berisi tentang jihad, hukum-hukumnya, dan keadaan orang munafik, karena keadaan yang menuntut demikian, di mana pada masa tersebut telah disyariatkan jihad dan mulai bermunculan orang-orang munafik. Karakteristik Makkiyah dan Madaniyah. Dari keterangan sahabat Nabi radhiyallahu an dan tabi'in dalam membangun teori Makkiyah dan Madaniyah, maka dapat ditemukan karakteristik dan ciri khas ayat dan surat Makkiyah dan Madaniyah. Para ulama pun telah menerangkan beberapa ketentuan dan ciri-ciri untuk mengetahui perbedaan antara surat Makkiyah dan Madaniyah. Di antaranya adalah karakteristik ayat dan surat Makkiyah. Yang pertama, setiap surah Al-Quran yang di dalamnya terdapat lafaz kalla adalah termasuk surat Makkiyah.
Lafaz kalla ini disebutkan sebanyak 33 kali dan terdapat di dalam 25 surah yang semuanya terdapat pada bagian akhir Al-Quran, bahwa mayoritas separuh akhir dari Al-Quran itu turun sebelum hijrah. Karakteristik ayat Makkiyah yang kedua adalah di dalamnya ada bacaan sajadah. Maka surah tersebut adalah Makkiyah, yang mana dalam Al-Quran terdapat 15 ayat sajadah seperti surat An-Najm, Al-Alaq, dan lain-lain. Karakteristik yang ketiga adalah berisikan kisah-kisah para nabi, para kaumnya, dan juga umat-umat terdahulu. Adalah termasuk golongan surat Makkiyah. Karakteristik surat dan ayat Madaniyah. Terdapat hukum-hukum faraid, hudud, qisas, dan jihad di dalamnya. Berisi tentang keterangan karakter orang-orang munafik. Berisi hukum muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan pinjam meminjam. Surat Madaniyah. Untuk mengetahui macam-macam surat Makkiyah dan Madaniyah, para ulama telah menentukan kriteria dan tolak ukur untuk mengetahui surah-surah Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama adalah kriteria waktu. Sebagian berpendapat bahwa setiap yang turun pada masa sebelum hijrahnya Nabi Muhammad adalah surat-surat Makkiyah, dan setiap yang turun setelah hijrah adalah surat-surat Madaniyah. Yang kedua, kriteria tempat. Sebagian berkata bahwa surat-surat yang turun di Makkah adalah Makkiyah, dan surat-surat yang turun di Madinah adalah surah-surah Madaniyah. Demikian juga surat-surat yang turun di sekitar daerah Makkah adalah surat-surat Makkiyah, dan surat-surat yang turun di sekitar daerah Madinah adalah surat-surat Madaniyah. Yang ketiga, kriteria mukhatab atau audiens. Sebagian memperhatikan pada yang diajak bicara oleh wahyu dan mereka berkata, apabila surah itu diperuntukkan bagi masyarakat Mekah, maka surat itu adalah termasuk surat-surat Makkiyah. Dan jika surat-surat itu diperuntukkan bagi penduduk Madinah, maka surat-surat itu termasuk surat Madaniyah. Kriteria untuk mengetahuinya adalah jika surat-surat itu menggunakan ya ayuhan nas adalah Makkiyah, dan jika menggunakan ya ayyuhalladzina amanu adalah Madaniyah. Pembahasan yang terakhir adalah manfaat mempelajari Makkiyah dan Madaniyah. Sebagaimana ilmu-ilmu lainnya, mempelajari ilmu Makkiyah dan Madaniyah merupakan hal yang penting atau urgen. Mengetahui ilmu Makkiyah dan Madaniyah merupakan hal penting karena memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat digunakan sebagai alat bantu bagi mufassir untuk menafsirkan Al-Quran. Pengetahuan akan tempat turun ayat dapat membantu mufassir untuk menemukan penafsiran yang baik dan benar. Dari sana juga, mufassir juga dapat membedakan mana ayat yang nasikh dan mansukh maupun ayat yang takhsis. Manfaat yang kedua adalah dapat mendalami gaya bahasa Al-Quran dan mengaplikasikannya sebagai metode berdakwah. Misalnya, dapat dilihat pada Makkiyah bahwa bahasa yang digunakan cenderung pendek-pendek dan berisi peringatan maupun kabar gembira. Sedangkan Madaniyah berisi kalimat-kalimat yang panjang yang membahas tata cara kehidupan sehari-hari. Dari sana, seperti halnya Makkiyah dan Madaniyah yang memiliki bahasa tersendiri dalam penyampaian dakwahnya, dapat diambil metode atau cara yang tepat dalam berdakwah yang sesuai dengan yang diajak bicara, baik dari individu, keyakinan, maupun lingkungannya. Manfaat yang ketiga adalah mengetahui sejarah hidup Nabi Muhammad melalui turunnya ayat-ayat Al-Quran. Membahas Makkiyah dan Madaniyah berarti juga membahas proses dan sejarah perjalanan beliau dalam berdakwah. Selain itu, dari Makkiyah dan Madaniyah dapat juga diketahui proses penerimaan wahyu dari wahyu yang pertama kali diturunkan hingga wahyu yang terakhir diturunkan. Juga dapat diketahui di mana wahyu itu diturunkan. Dengan kata lain, Al-Quran adalah sumber pokok kehidupan Nabi Muhammad, sehingga para sejarawan yang meriwayatkan sejarah Nabi tentu harus sesuai dengan Al-Quran. Apabila berbeda, tentu saja sejarah tersebut tertolak. Makkiyah dan Madaniyah. Semoga bermanfaat, dan apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Al-haqqu minallah wal khata'u minni. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.